Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harudin dari MT Haji, Bapak ini selaku pengawas paket SMP 109 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Komite Pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran, ada 10 mata yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, wanimatillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita bisa hadir sesuai dengan rencana, yaitu pelaksanaan PMO sekolah yang pertama. PMO sekolah yang pertama ini merupakan implementasi dari sekolah penggerak angkatan pertama dan angkatan kedua, mulai tahun ketiga untuk SMP sekolah penggerak angkatan pertama dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan coaching Bapak pengawas kita, Bapak Dr. Haji dari MT Magister Manajemen, kemudian selaku fasilitator yang sebelumnya adalah dari kementerian, dalam ini adalah Ibu Neni dan juga Ibu Fariha. Sekarang digeser, fasilitatornya adalah kepala sekolah. Pada Bapak dan Ibu Komite Pembelajaran, nah yang tadinya selaku peserta nanti sebaliknya akan menjadi fasilitator di mata pelajaran masing-masing. Jadi kita kolaborasi Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah untuk yang pertama ini kita sesuai dengan arahan dari kementerian dengan topik ataupun judul yaitu refleksi hasil pembelajaran peserta didik. Itu mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bagi yang muslim. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Harudin dari MT MM untuk memberikan arahan dan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Menteri Kepala SMP Negeri 9, yang saya hormati para komite pembelajar yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Di mana siang hari ini kita PMO pertama di 109 karena tadi sudah dialihkan ke kepala sekolah untuk melaksanakan PMO. Di mana topiknya tadi refleksi hasil pembelajaran ya. Hasil pembelajaran. Di mana selama ini kita tentu belajar mengajar di kelas. Berarti kita telah mengevaluasi apakah kelemahan kita anak-anak, apa kita bagaimana caranya supaya anak-anak untuk meningkat. Tujuannya seperti ini. Sini kita pertemuan ini di mana kita sudah punya bahan di kelas kita itu apa saja kelemahannya anak-anak di situ. Kita berdasarkan dari tes asesmen awal ya, biasanya asesmen awal kita bisa mengetahui kelompok-kelompok mana anak ini seperti apa, bisa matematika misalkan, bisa IPA, atau dia visual atau auditor atau kinestetik sudah bisa kita pahami. Maka dari itu kita pertemuan di sini kita bahas masing-masing bagaimana nanti cara mengatasi untuk apa temuan-temuan kita dalam pembelajaran. Kita refleksi di mana PMO itu sebenarnya ini mencari akar masalah dan membahas penyelesaiannya yang akar ini. Tujuan dari PMO menganalisis dan mengevaluasi kegiatan kita selama 2 bulan. Kalau tidak salah PMO ini sekali 2 bulan, ya betul ya? Sekali 2 bulan. Dari situlah kita bahas apa yang kita kerjakan selama 2 bulan itu, kita evaluasi, kita analisis di sini, kita cari akar masalah, kita cari permasalahannya. Misalkan akar masalahnya apa, terus masalahnya apa, kita bikin apa namanya itu perbaikan apa namanya ya perbaikan lah yang kita ketahui akar masalahnya, apa yang kita perbaiki itu ya. Terus kita masukkan ke arkas, jadi kita jadikan kegiatan
bisa jadi nanti yang kelompok yang ada di sini bisa membuat suatu masalah dijadikan suatu kegiatan di Rengkas nanti untuk ke depan. Saya tidak banyak bertanya tadi Pak Toib sudah menjelaskan topik kita. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Apa yang diusulkan oleh tim pembelajar nanti di sini, komite pembelajar, mudah-mudahan tercapai untuk perbaikan peserta didik kita ke depan. Ya. Jadi makin lama hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi kita terus harus dalam pembenahan perbaikan terus. Mungkin cukup dari saya, Pak Toib. Sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji dari Mute telah menyampaikan arahan dan sambutannya. Sangat berguna Bapak, memberi semangat ke kami, support sehingga SMP Negeri 109 Jakarta ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan nanti ke depan sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak dan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kementerian. Dan barangkali ada kegiatan lain, Bapak dipersilahkan super sibuk ya bisa di sini mau ke SMP Bina Dharma setelah penggerak angkatan kedua. Dan mungkin nanti mampir ke Pak Soeharto Siap. ya, di SMP 171. Salam buat Ibu Swatun Hasanah dan Bapak Soeharto. Mohon izin, saya tidak bisa sampai selesai ya. Iya. Sudah lancar. Saya yakin semuanya sudah bisa di sini lah, sudah yakin saya. Amin. Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Komite Pembelajaran ini dari matematik, Ibu Odi, IPS, kemudian Muslimah, Bahasa Inggris, Kang Ime dari Seni Budaya, Pak Muji, PK, Ibu Haja Binti, Bahasa Indonesia, Bu Arita, PKN, dan Ibu Haja Siti Komariatun dari PHI. Alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan siang hari ini berkenaan dengan PMO pertama sekolah tadi sudah mendapatkan pengarahan dan juga sambutan dari Bapak pengawas kita, Bapak Komandes Haji Arifin dan kita sudah mendapatkan bahwasanya PMO ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kita setelah penggerak di angkatan pertama dan pendampingan yang selama ini kita dapatkan dari kementerian, dari dinas, dari BPMP, dari BPSDM, senantiasa kita dapatkan cukup banyak. Nah, untuk tahun ketiga ada pergeseran di mana PMO yang pertama ini bulan Agustus merupakan PMO yang pertama sekolah. Selanjutnya nanti akan dilakukan PMO yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam tiap 2 bulan, di mana tiap 2 bulan tersebut dilaporkan ke kementerian. Nah, harapan kita dengan adanya PMO ini kita mendapatkan banyak hal manfaat dari adanya refleksi kaitan dengan yang sudah kita lakukan di sekolah dan bagaimana perubahan tindak lanjut langkah-langkah yang harus kita laksanakan untuk mencari solusi memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Baik, yang pertama ini materi kita adalah tentang refleksi hasil pembelajaran peserta didik. Kami ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu kaitan dengan hasil pembelajaran peserta didik, di antaranya adalah dari rapot pendidikan. Bapak dan Ibu dari komite pembelajaran sampai di mana sudah
sudah membuka atau melihat hasil rapat pendidikan kita. Kami coba tanyakan ke Bapak Eme, coba sudah sampai di mana? Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas kesempatannya. Untuk di kelas 9 kan kita bilang ya Pak, ini pertama kali memang kelas 9 ini jadi proyek di mana-mana kita belum ada referensinya, kita buat sendiri untuk program pembelajarannya. Nah, untuk tapi secara intensi materi tidak ada masalah di pembelajaran kami. Semuanya berpusat ke anak tetap, karena kurikulum kita berpusat ke anak, kemudian juga konteksnya ke lingkungan. Jadi alhamdulillah coba kami bagaimana pembelajaran ini tetap menyenangkan dan hasilnya bisa bermanfaat buat lingkungan kita. Di mana coba saya mau asumsikan bahwa pembelajaran ini bisa korelasi dengan program-program yang ada di visi misi sekolah kita, Pak. Jadi pertama tentang misalnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya dalam bagaimana pembelajaran saya di sini itu karya-karya itu bisa menunjang program kita untuk realisasi untuk program sekolah. Dibuatkan poster, di mana poster itu kebanggaan mereka juga, karena saya tampilkan foto mereka. Itu adalah kebanggaan diri dan juga bisa jadi memotivasi yang lain dalam rangka ikut serta menjadikan sekolah kita sekolah bersih, indah, dan tetap dengan profil belajar Pancasila ya. Di situ terdapat kalimat-kalimat mengajak warga sekolah untuk berbuat baik. Itu program yang sudah kami jalankan untuk program pembelajarannya di kelas. Saya rasa alhamdulillah tidak ada masalah kelas 9 ini untuk pembelajarannya. Ada memang dari beberapa anak yang terlihat masih agak malas, ini juga terbawa oleh lingkungan keluarga sebelumnya, Pak. Jadi boleh dibilang ini penyakit menahun mungkin ya, karena dari awalnya memang seperti itu. Jadi kami coba tetap berusaha pendekatan baik secara individu maupun secara kekeluargaan kepada pihak keluarga anak yang bersangkutan. Terima kasih Pak Eme. Sementara terima kasih. Terima kasih Pak Eme. Jadi kaitannya dengan hasil pembelajaran peserta didik ini dikaitkan dengan yang sudah dilakukan Pak Eme, Pak ya. Jadi ada P5 dan hasilnya cukup positif ya Pak. Memang kekurangan dan kesalahan selalu ada. Nah, nanti kita cari akar permasalahannya, tadi katanya keluarga ya Mas. Ya ini bagian yang juga mungkin nanti menyangkut lingkungan belajar juga penting. Selanjutnya bagaimana tadi dari sisi Pak Eme dari Mapel Seni Budaya tadi hasil karya yang sudah disampaikan. Mungkin dari sisi yang lain hasil pembelajaran siswa yang bagaimana yang sudah diketahui dari sisi rapat pendidikan kita, yaitu pada Ibu Dr. Siwa ini. Dipersilakan. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya sudah melihat dari rapor pendidikan kita dan mencoba untuk menganalisis dari rapor pendidikan kita itu bahwa nilai literasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan, Pak. Ya, sedangkan numerasinya mengalami peningkatan. Untuk literasi yang mengalami penurunan ini tidak terlalu jauh, tetapi cukup menjadikan ini menjadi akar masalah kita, ya. Bagaimana nanti kita akan meningkatkan literasi ini supaya minimal tetap bertahan dengan yang lalu gitu. Terus numerasinya ada peningkatan, walaupun dua-duanya itu pada kategori yang baik. Itu. Terus saya melihat juga mencermati mengenai karakter, Pak.
karakter-karakter anak kita ini di tahun 2022 itu banyak mengalami penurunan di beberapa komponen. Saya cuma lupa di rapat pendidikan itu ada beberapa komponen, ada 5 komponen Pak mengalami penurunan. Nanti kita cari akar masalahnya kenapa gitu. Kok ini mengalami penurunan gitu. Untuk di faktor kualitas pembelajaran. Nah, kita di kualitas pembelajaran ini juga rapat pendidikan kita hanya mendapatkan nilai sedang, Pak. Tidak terlalu bagus. Saya lihat di visi misi sekolah. Nah, di visi misi sekolah ini juga mendapatkan nilai yang orange, kayaknya rawan lah ya. Terus di metode pembelajaran, nah artinya kalau metode pembelajaran mendapatkan nilai sedang tidak bagus, berarti akar masalahnya berada di sini, Pak. Nah, itu saja yang saya cermati, Pak, dari rapat pendidikan kita. Baik, terima kasih. Tadi ada kaitan dengan nilai kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan nyambung dengan Pak Eme ya. Ternyata ini keterkaitan semua ya antara kondisi siswa juga, dimana mungkin ini lingkungan belajar yang juga harus kita ketahui bersama bagaimana cara mengatasinya. Baik, sekarang dari sisi karakter tadi dilihat dari Bu Dokter Iwayuni, atau kita lihat dulu dari segi literasi dulu lah, biar urut ya, karena literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Nah, dari sisi literasi, Ibu Odi atau dari Miss Rima. Kalau Bu Odi mungkin kaitan dengan bisa jadi perpustakaan, Miss Rima kaitan dengan literasi bahasa Inggris barangkali ya, nyambung gitu. Monggo, kenapa ini nilainya dilihat dari rapat pendidikan kita mengalami penurunan? Apakah ada usaha-usaha untuk yang sudah dilakukan 2 bulan terakhir ini atau bagaimana ke depan? Nah, silakan Bu Odi atau Miss Rima terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang saya lihat dan saya alami untuk literasi, mungkin ya anak-anak itu memang kelihatan minat bacanya kurang. Pertama karena lebih ke melihat dengan alat yang gadget itu yang menimbulkan mereka lebih suka ke sana. Lebih asik ke sana ya. Lebih asik ke sana. Untuk membaca, untuk berusaha, ini hanya untuk menunaikan tugas dari Bapak Ibu saja. Nah, sedangkan dari pihak kami, Bapak Ibu yang mengajar itu kan diharuskan, apalagi dalam bidang bahasa, itu mungkin pelajaran-pelajaran yang lain pun sama memberikan tugas untuk membaca. Nah, untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang sudah saya tahu itu anak wajib membaca, kemudian nanti ada ringkasannya. Setelah membaca kemudian kami berikan nilai begitu Pak. Itu yang saya lihat begitu Pak. Jadi kami sudah berusaha untuk memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencintai membaca, mencintai perpustakaan, kemudian ada tugas membaca, kemudian ada lagi aktualisasi literasi. Itu salah satu usaha dari Bapak Ibu Pak. Ya, terima kasih. Ya, cukup antusias ya sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Ibu Rima dengan menggerakkan kembali ya. Jadi dengan kegiatan membaca, mungkin nanti ada sangkut pautnya dengan perpustakaan ini yang sudah bagaimana sudah dilakukan, mungkin juga dari Baca Grinti nanti bisa menggunakan. Silakan Bu Adi. Baik, terima kasih. Untuk literasi mungkin kan ada penurunan sekitar 4% kalau tidak salah dibandingkan 2021 ke 2022 gitu ya. Kalau tadi kami sudah sempat membaca, mempelajari gitu, titiknya di mana sih? Kami menyimpulkan bahwa
anak-anak itu harus bisa membaca apa sih poin penting di dalam wacana itu. Salah satunya begitu, ya Mbak ya. Tadi kami mengambil kesimpulan seperti itu. Kemudian yang pasti para peserta didik harus kita tingkatkan minatnya. Dan tentunya kita punya fasilitas, salah satunya adalah perpustakaan. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan, bisa menarik minat anak-anak untuk datang ke perpustakaan secara sukarela, ataupun misalnya bagaimana kita sebagai guru ketika menyusun RPP mencantumkan perpustakaan di dalamnya sebagai sumber belajar. Mungkin seperti itu Pak. Dan tadi sih sudah ada yang komentar, kebetulan saya di perpustakaan dan saya betah di situ Pak. Saya betah di situ, komentar sekarang perpustakaannya lebih enak ya. Oh, kemudian saya bilang kasih masukan dong kepada kami supaya perpustakaan lebih menarik, kalian lebih berminat lagi untuk kesini. Seperti itu Pak. Boleh kami tanyakan jumlah bukunya, kemudian bagaimana penjadwalannya yang sudah Ibu Odi lakukan, kemudian mungkin tambahan-tambahan apa yang sudah dieksplor sekarang ini, termasuk akreditasi sekolah, alhamdulillah sudah ada dan kita nggak dipanggil lagi oleh dinas ya. Nah, banyak sekolah yang rupanya belum mendapatkan akreditasi, hampir 70% belum, iya. Berarti baru 3%. Terima kasih Bu Odi sudah memulai dan alhamdulillah sudah mengalami peningkatan di sana. Walaupun secara nilai kita sebenarnya masih di atas ya, di atas nasional. Namun secara wilayah kita masih di posisi menengah. Nah ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan menyangkut program-program dari perpustakaan. Silakan. Untuk perpustakaan, alhamdulillah kita sudah mulai mencoba perpustakaan itu walaupun masih manual ya Pak, masih tradisional, tapi sudah mencoba untuk terotomasi. Artinya bahwa buku perpustakaan itu kita input ke dalam satu sistem. Kebetulan yang kita gunakan itu sistemnya namanya SLIMS, itu dari Kemendikbud, gitu Pak. Kemudian jumlah buku ini masih on proses Pak. Jumlah buku yang sudah kami input itu sekitar 2.300 judul Pak. Kemudian eksemplarnya sudah sekitar 8.500. Dan kami pun sudah mencoba untuk memasang barcode di depan pintu perpustakaan supaya peserta bisa mengakses atau siapapun bisa mengakses gitu ya ke web kita. Apa sih judul-judul buku yang tersedia di sana? Atau mereka misalnya mencari judul buku apa, siapa tahu buku itu memang terdapat di perpustakaan kita, maka mereka bisa untuk mencari gitu, untuk meminjam. Iya. Jumlah komputernya juga sudah ditambah ya? Jumlah komputer alhamdulillah sudah nambah, jadi anak-anak juga sekarang sudah bisa menggunakan komputer ketika mereka membutuhkan. Kemudian kemarin juga kita sudah sempat memberikan layanan ketika anak tidak memiliki kuota Pak. Jadi anak mengeluhkan kuota, Bu, kuota saya habis, saya mau ngisi kuota. Oh ya silahkan pakai aja di sini dengan izin guru bidang studi di kelas. Seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut Ibu Haja Binti ya, literasi silakan. Terima kasih. Kebetulan sekali kami materi kelas 9 di bab 2 di situ berbicara tentang itu semua Pak. Di situ temanya tentang buku-buku berbicara. Buku-buku berbicara di situ di dalam bab 2 itu semua bacaan membahas tentang kaitannya perpustakaan, kaitannya pojok pustaka seperti itu Pak. Saya belum sampai berakhir ini, masih dalam proses. Di awal-awal sampai menengah ini masih berkaitan yang dikatakan Bu Siti Khadijah, mencari akar permasalahan di situ Pak. Nanti sampai resolusi di situ. Dari akar permasalahan di situ, seperti yang dikatakan Miss Rima tadi juga, bahwa dari hasil kita diskusi, dari hasil kita tanya jawab, ya semuanya memang kita susah payah untuk menggerakkan lagi berkaitan dengan perpustakaan. Usaha untuk mengembalikan itu semua. Contohnya seperti
kemarin di minggu-minggu kemarin kan Gunung Agung juga belum tikar ya, toko itu menandakan bahwa sampai di diskon 80% pun di sana itu seperti itu tutup. Ya tutup. Diskon 80%, komentar para pengunjung pun tidak berduyun-duyun ke sana. Terus kemudian saya juga survei ke anak-anak sampai sekarang berkaitan dengan HP memang semua pesimis dengan adanya pojok baca di situ, apa yang ada di pikiran itu semuanya pesimis karena memang semuanya sudah ada di genggaman itu. Ketika saya tanyakan ke anak-anak siapa yang masih suka membeli buku, dan itu paling di 36 siswa itu berkisar 5 saja Pak, kalau yang lain tidak. Ketika pun dia tidak, di HP apa yang dilihat jarang sekali yang dibuka itu bacaan seperti itu. Paling di situ anak-anak jawabannya beragam, ada yang game, ada yang TikTok, ada yang dan sebagainya seperti itu. Kemudian di situ ada langkah-langkah banyak sekali untuk supaya semuanya bergerak agar minat baca, tempat-tempat yang memuat pustaka-pustaka itu bisa menarik para anak-anak. Di situ memang harus sering diadakan acara yang menarik. Acara yang menarik bisa diantaranya kayak lomba yang semuanya iming-imingnya hadiah Pak. Dimasukkan gitu lah. Saya jadi ingat ketika si anak didik kita si Adi Rangga itu kan yang mengadakan itu kan juga pustaka kan ya seperti itu. Itu persis banget seperti yang dibacaan di bahasa Indonesia di situ, bahwa itu adalah salah satu untuk anak itu supaya karena pustaka itu memang sudah tidak dijamah orang, supaya di situ bahwa perpustakaan itu bukan hanya dinding-dinding buku, rak buku di situ, diadakan lomba itu. Setelah masuk di situ sekarang sudah tahu bahwa di perpustakaan itu tidak hanya pandangan buku-buku saja, tetapi situasi yang luar biasa sudah dibangun sedemikian rupa, seperti di model seperti kafe, ada kayak kolam renangnya, ada taman-taman seperti itu. Lah itu tujuannya menggait para warga untuk datang ke tempat kenal itu. Ini masih dalam proses itu. Saya nanti juga akhirnya seperti model pembelajaran seperti apa masih berlangsung terus Pak. Jadi ini memang lagi semuanya mengupas tentang itu. Jadi nanti mungkin kalau ketika itu saya kebayang juga ketika itu jadi seperti apa, berarti kita harus bergerak bagaimana supaya anak nanti ke dalam itu. Kuncinya memang saya ketika berliterasi ke sekolah lain juga seperti literasi apa itu, supaya anak-anak juga minatnya itu memang lagi musim model hadiah Pak. Jadi ketika mau ke depan walaupun itu sebuah permen, sebuah apa seperti itu, ternyata memang selalu ada supaya itu memotivasi. Boleh nyambung Pak, saya jadi untuk tadi dekorasi ruangan gitu, kita coba nanti sudah mengajukan bahwa di belakang itu kita mau pasang mural. Nanti di mana muralnya itu dari anak-anak juga Bu. Nah, potensi anak-anak mungkin nanti bisa bekerja sama PMF, punten PMF ya, tinggalkan anak-anak yang bisa mural itu kita anggarkan di tahun depan insya Allah. Kemudian untuk lomba-lomba kita juga sebetulnya sudah mulai merancang gitu ya Bu. Jadi sudah mulai merancang nanti di akhir semester ini akan mengadakan lomba menulis fiksi dan non fiksi. Gitu. Nah kaitannya dengan hadiah ya nanti dikembalikan kepada pihak sekolah. Seperti itu. Nyambung, iya. Insya Allah sudah ada rancangan. Nah, kalau jadwal kunjungan ke perpustakaan, kalau jadwal kunjungan dulu belum Pak, mohon maaf. Ya jadi hanya kerjasama aja misalnya tadi dengan Bu Kelasnya Bu Ginting gitu. Ya. Bu Sipa, kami akan kunjungan ke sini untuk mencari referensi tentang cerita rakyat. Nah itu sudah kemudian kami siapkan untuk satu kelas. Alhamdulillah Bu Ginting bisa untuk satu kelas sekarang. Kalau kemarin kan memang ya sekarang sih alhamdulillah sudah bisa insya Allah. Jadi memang kami bahas tentang literasi karena dominan ya, walaupun pengurangan 4%, namun kita di posisi menengah ya di tingkat daerah, di tingkat wilayah. Nah, di tingkat nasional kita peringkat atas ya. Tapi alangkah indahnya tetap kita selalu berupaya karena ada akar masalah. Yang tadi akar masalahnya adalah apa tadi?
HP ya, HP bagaimana mereka anak-anak ini tidak selalu bergantung hanya kepada literasinya HP gitu. Memang menjanjikan. Terus lanjut langkah-langkahnya tadi sudah ya, sudah. Akar masalahnya sudah, langkah-langkahnya sudah dicoba, ada nanti dicoba dengan lomba, dicoba dengan tambah literasi, Kang Eme ya, kemudian tambah-tambahan. Kalau bahasa yang apa? Ada ribet juga. Kemudian kalau bisa nanti dinding pun bisa bicara gitu ya, dan tembok atau dinding pun bisa bicara. Bagaimana dengan tulisan? Termasuk Umi barangkali dari sisi agama juga bisa itu nanti menambah kaitan dengan itu, silakan. Literasinya tidak hanya di bidang kaitan dengan bahasa Indonesia atau bahasa atau umum gitu ya, yang agama atau PAI pun bisa. Baik, terima kasih. Lanjut ke kaitan dengan karakter ini, menarik ini. Ada Pak Muji, ada juga Ibu Anita nih, PKN, dan juga ada PAI ini. Di sisi mana nanti sudah dilihat dari Bu Dokter ya Bu, kaitan dengan karakter ada penurunan, walaupun di sisi lain tentang karakter kita ini ada kaitan dengan lingkungan bagaimana kita mengupayakan ya, tidak hanya semata-mata anak saja gitu kan. Silakan Pak Mujiana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMP Negeri 1 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait karakter peserta didik Bapak Ibu ya. Suara kencang ya. Belum di sini. Ya, dari BK ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita memedomani yang pertama itu BK Inspiratif yang terbit tahun 2021 dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Namun kemudian tahun 2022 itu terbit lagi dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, itu implementasi BK. Pada dasarnya yang buku yang kedua ini lebih menekankan pada strategi bagaimana mengembangkan karakter siswa, dan yang lebih fokus lagi adalah menghapus 3 dosa pendidikan. Walaupun 3 dosa pendidikan ini sebenarnya banyak menjadi perdebatan ya. Kok kayaknya kalau dosa itu yang arahnya bukan ke anak tapi arahnya ke guru, melakukan dosa yang kemudian ada intoleransi, ada perundungan, dan ada kekerasan seksual. Namun demikian kita persepsi yang positif saja, kita sikapi dengan positif bahwa di sekolah itu seharusnya 3 hal itu tidak ada. Nah kemudian kami kemarin mengadakan survei pemetaan ya persepsi guru terhadap perundungan, terhadap bullying, terhadap kekerasan seksual dan intoleransi. Nah, harusnya kami itu mengadakan pemetaan terhadap siswa juga, tapi belum. Ini terhadap guru yang diikuti oleh 24 orang guru Pak. Hasilnya kurang lebih bisa saya sampaikan begini. 24 guru kan yang mengisi itu dari jumlah guru yang ada ya. Ya, yang kemarin yang saya paparkan itu. Ya, yang kemudian kita lanjutkan dengan disiplin positif. Nah, kita sih positif saja ya bahwa guru ini 75% mengatakan tidak pernah menghukum anak gitu ya. Ya. Kemudian 75% juga tidak menghukum fisik maupun secara verbal. Karena dari kata-kata dan kemudian fisik itu nanti bisa
menjadi bullying yang dilakukan oleh guru, bukan anak kepada anak, tapi guru melakukan bullying kepada siswa. Oleh karena itu kita dua-duanya harus kita siapkan, artinya guru juga siap, anak-anak juga siap. Persepsinya sih lumayan bagus itu 75%. Tetapi Bapak Ibu, dari 75% tadi yang mengatakan tidak, itu ketika kita beri pertanyaan berikutnya muncul jarang. Kalau jarang itu kan berarti pernah gitu loh. Karena itu kan sebenarnya pertanyaan itu mengandung jebakan Batman lah kurang lebih gitu ya. Karena kalau ditanya dengan jujur pasti tidak akan itu. Tapi kita ada jebakan Batman-nya yang kemudian secara tidak sadar itu mengeluarkan kata-kata yang sejujurnya yang Bapak Ibu guru lakukan. Nah, kita sayang sekali 75% ini katakan di situ jarang, tetapi pernah. Yang tidak itu hanya 16% Bapak Ibu. Bahwa di sekolah kita ini masih terjadi perundungan. Masih, walaupun kita sudah ada anti perundungan yang diterima ya. Kemudian intoleransi itu masih 37 yang menyatakan ada intoleransi ya. Intoleransi itu terkait dengan perbedaan ras, kemudian agama dan seterusnya ya. Kemudian 66,7 itu terkait dengan kekerasan seksual, itu mengatakan tidak ada. Yang mengatakan ada cuma 12,7. Tapi memang untuk kekerasan seksual kan memang kasusnya jarang sekali ya Bapak Ibu. Nah, dari sini, berangkat dari sini Bapak Ibu, kita terkait pengembangan karakter selanjutnya kepada anak, saya sangat mempelajari yang buku kedua itu yang dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, karena di situ dia benar-benar menerapkan strategi untuk penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah. Pak Jono tadi mau berangkat menangani siswa yang ke Pak Tayyip, itu udah kita bekali. Jadi sebabnya apa, peristiwanya bagaimana, kemudian akibatnya apa. Dari 3 hal itu kemudian apa yang dilakukan anak, ya kan? Kemudian bagaimana perasaannya ketika melakukan itu, kemudian solusinya bagaimana, terakhir konsekuensinya atau yang kemarin kita jelaskan, disiplin positif. Jadi konsekuensi ini bukan hukuman, karena membentuk karakter anak dengan kekerasan itu akan menimbulkan kekerasan baru dan akan turun-temurun. Termasuk kita ini dulu pernah, sekarang ada kekerasan, kita melakukan kekerasan karena dulu kita pernah merasakan kekerasan, dan itu tidak akan habis. Ketika kita melakukan kekerasan diganti dengan disiplin positif, insya Allah bisa beralih ya dari hukuman menjadi disiplin positif. Salah satunya yang saya sampaikan kemarin, disiplin positif itu memberikan sanksi kepada anak sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Terlambat sekolah, jangan suruh ngepel, jangan suruh lari keliling lapangan, itu hukuman, bukan penerapan disiplin positif. Ketika terlambat, maka dia bagaimana tidak terlambat, kurang lebih gitu. Terima kasih Itu ya Pak pembentukan Muji. karakternya. Terima Tadi kasih. sudah disampaikan Pak Muji, terima kasih. Jadi akar permasalahannya ternyata ada ya Pak ya. Iya. Jadi memang ada gitu kan ya. Berdasarkan rapat pendidikan dan berdasarkan rapat pendidikan dengan berdasarkan pemetaan dari Pak Muji, Iya. nyambung ya. Nyambung. Nah, berarti akar permasalahannya sudah disampaikan Pak Muji. Berikutnya solusinya bagaimana? Nah, tadi sebagian sudah disampaikan. Barangkali Pak Muji punya trik-trik solusinya Sudah. untuk kita lakukan bersama teman-teman dan semuanya termasuk wali kelas. Ya. Baik Bapak, secara umum kita sudah akan melakukan lagi perekrutan agen perubahan yang baru, khusus kelas 7 dan 8. Kelas 9 kan sudah ada.
dari jumlah siswa yang ada kelas 78 itu yang mengisi ada 422 siswa, Miss. Ini kan Miss Rima ini partner saya di agen perubahan ini. Ya, nah dari itu saya baru menengok yang pilihan paling banyak itu loh. Anak memilih anak yang itu paling banyak hanya 7. Jadi misalnya Pak Emi ini hanya dipilih 7 orang, nggak lebih dari itu. Saya mau cari yang 10 lebih atau 15 itu, ternyata paling banyak dipilih oleh 7, rata-rata 45. Nah itu yang nanti akan kita jadikan agen perubahan dari kelas 7 dan 8. Agen perubahan ini yang akan menjadi penggerak utama di depan untuk ya nanti kita buat simulasi, kita bikin drama, ya kan? Ya, seperti yang nanti akan ditampilkan Pak Jono nanti hari apa, Miss? Sudah hari Jumat insya Allah ya. Ya itu jadi bermain peran lah ketika anak itu bully itu ada 3 Pak. Ada pelaku, ada korban, dan ada penonton. Nah penonton ini yang harus kita ubah perilakunya, jangan hanya menonton. Tapi jadi pelaku ya? Jangan jadi pelaku. Jadi korban. Jangan jadi korban. Jadi yang menyelesaikan masalah bagian dari solusi. Jangan jadi korban, jangan jadi pelaku. Ya, baik dari sisi ya. Terima kasih Pak Muji. Nanti akan dilanjutkan ya. Agen perubahan, kemudian perilaku positif. Jadi ini kan kalau agen perubahan hanya di bagian siswa ya. Nah, di bagian guru barangkali juga perlu Pak agen perubahan, apakah mungkin? Gitu kan? Ya, perlu dipikirkan itu. Nah, kemudian dari sisi agama dan PKN ini, silahkan, Miss. Si polisi itu ya keluarga. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak Toyib dan teman-teman. Hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah sehingga kita dapat membicarakan hal untuk masa depan sekolah ini. Saya sangat berbahagia sekali dan banyak ilmu yang bisa saya serap dari teman-teman yang luar biasa ini dan hebat ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi perubahan, membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita ke depannya. Berbicara masalah karakter, tadi saya juga sudah mengintip untuk rapot pendidikan, semalam nggak bisa dibuka, tapi alhamdulillah tadi bisa dibuka gitu ya. Ini untuk karakter memang kita mempunyai nilai baik walaupun mengalami penurunan di tahun 2022 sampai 3,85%. Ternyata faktor yang penurunannya itu disebabkan karena ada dari yang tertinggi itu diraih oleh kebinekaan. Kebinekaan itu tidak menurun walaupun berada pada level 62,87%, berarti setengahnya baik seperti itu kan, karena sudah lebih dari 50%. Terus untuk gotong royong pun juga demikian, berada di level kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di level ketiga, dan kreativitas di level keempat, bernalar kritis di level kelima, dan kemandirian dan itu di level keenam. Nah mungkin dari hal yang menjadi akar permasalahan yang tadi sudah disebutkan itu kan perlu dilihatkan agar kita bisa mencapai 100% insya Allah, dan tentunya dengan dukungan kita semua. Nah tadi Pak Muji sudah menyampaikan akar permasalahan yang ada di sekolah kita gitu ya. Terus tadi juga sudah disampaikan juga rencana ingin membuat agen perubahan ke depannya. Namun berkaca dari agen perubahan yang sudah ada kemarin gitu ya, mungkin kita perlu memberikan pembekalan lagi kepada anak. Artinya anak itu bukan hanya secara label menjadi agen perubahan, perlu ditanamkan bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tapi tentunya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hal itu ditanamkan, insya Allah mereka bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada teman-temannya. Apa yang dia katakan, kalau dia melakukan, insya Allah temannya itu akan mendengar.
Karena kalau dalam Islam itu dakwah bil hal itu lebih mengena daripada dakwah bil qaul. Kita teriak-teriak macam-macam, tapi ternyata kita sendiri tidak melakukannya, itu tidak akan didengar. Anak pun juga demikian, pokoknya lo jangan begini dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri pun mengatakan hal itu, maka teman-temannya itu tidak akan respect dan tidak akan mendengarnya. Jadi mungkin kedepannya itu agar depan itu perlu kita godok lagi, kita bekali mereka, itu agar mereka bisa menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Gitu, minimal nanti 1 orang bisa merekrut 2 orang kepada kebaikan, nanti 2 orang ini bisa merekrut lagi kepada 4 orang, jadi sistemnya ketok tular kebaikan gitu. Sehingga kalau itu sudah menjadi jaringan gurita yang baik, insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang besar untuk menumbuhkan kebaikan di sekolah ini, seperti itu. Nah terus mungkin yang perlu juga kita pahami sebagai, mohon maaf, sebagai seorang guru, kita pun juga menjadi contoh kepada mereka gitu. Karena ini berkaitan dengan karakter. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu anak melihat, anak mencontoh seperti itu. Saya pun juga berusaha untuk mengintrospeksi diri, bukan saya itu merasa lebih baik, tidak, tapi mungkin kita juga bisa mengajak teman-teman gitu, bagaimana agar kita pun juga bisa menjadi agen perubahan untuk diri kita sendiri utamanya. Setelah itu baru kita tebarkan kepada teman-teman yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Sebenarnya saya mau nangis kalau bicara tentang masalah karakter gitu. Karena anak-anak di sini memang, ya mungkin bukan hanya di sekolah ini aja, tapi di sekolah lain pun juga demikian. Sebagai guru agama, saya mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa, bukan hanya kepada orang tua mereka, tapi juga kepada Allah. Untuk berbicara, jangan berbicara kata kasar aja kepada mereka, itu kita, kalau saya mengingatkan kepada mereka mungkin dengan cara saya. Artinya ketika mereka bicara kasar, cobalah hisap diri sendiri. Saya minta mana tangan kananmu, terus mana mulutmu, coba kamu rasakan kalau mulut kamu itu kamu pukul dengan tangan kamu sendiri. Saya tidak melakukan pembulingan, tapi melakukan muhasabah diri. Saya bilang sebelum nanti kalian dimuhasabah oleh Allah, kalian bisa bermuhasabah diri kalian sendiri. Dan itu alhamdulillah agak efektif gitu. Artinya ketika mereka berbicara kasar, mungkin karena melihat saya, dia jadi ingat, oh iya Mi, mohon maaf, tangan kanan, mulut, akhirnya langsung mereka sadar bahwa hal yang mereka katakan itu kurang baik, seperti itu. Ya mudah-mudahan saya berharap impian kita agar anak-anak itu mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, khususnya di profil yang dimensi yang pertama, menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, yang berakhlak mulia, itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Karena sebagai orang tua, perjalanan mereka masih panjang. Negara ini, sekolah ini akan kita titipkan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan keikhlasan kita semuanya, teman-teman yang di sini, mudah-mudahan bisa terwujud mengantarkan mereka menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang hebat, bukan hanya ilmu pengetahuannya, tapi juga mereka hebat untuk urusan dunianya. Kemarin Gus Rima mengatakan ketika menjadi pembina upacara, ketika akhlak baik, karakter baik, insya Allah ilmu akan didapat. Saya selalu mengatakan ketika ilmu akhirat dituntut dengan sebaik-baiknya, insya Allah ilmu dunia itu akan didapat. Jika anak sudah mempunyai karakter yang baik, insya Allah mereka pun akan dengan mudah untuk mempelajari hal yang baik. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Teman-teman mohon maaf. Mendukung ya sekarang dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan agen perubahan ditindaklanjuti, nanti bertambah lagi sebenarnya Pak Uji. Jadi kalau dari rapat pendidikan kita ini karakter masih di posisi atas nih. Penurunan di bagian-bagian tertentu, yaitu di bagian bernalar kritis, kemudian kemandirian, dan satu lagi gotong royong. Nah, nih
Ibu Anita dan Pak Cuma 2. Tias, monggo. Kaitan dengan gotong royong, kenalan kritis dan kemandirian. Nah, monggo. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi saya lihat dari sudut pandang mata pelajaran saya ya Pak. Iya. Memang yang saya lihat di sini kemandirian yang dulu, kemandirian anak-anak ini memang sedikit agak kurang karena yang paling pertama tujuan kami di PJOK ini membina dan mendisiplinkan. Itu yang pertama. Ya, selain membina fisik kita juga mendisiplinkan karakter karena memang saya yakin setiap mata pelajaran itu punya karakteristik mengajar dan targetnya masing-masing, Pak. Makanya kami di sini di PJOK ini sedikit agak kesulitan. Kenapa? Karena kalau untuk di PJOK sebenarnya produk di olahraga ya, kita konteksnya mendisiplinkan anak itu sebetulnya tadi saya sebenarnya pengen dengar tuh disiplin konsekuensi itu tadi yang pengen saya dengar itu tapi iya Bang Muji itu seperti apa, karena yang sudah ini kalau di PJOK itu kan pasti kan selalu berhubungan dengan fisik Pak, itu pasti segala macam konsekuensi pasti akan berhubungan dengan fisik. Kalau di PJOK anak kita minta untuk push up atau kita minta untuk squat jump itu sebetulnya bukan satu hukuman buat kami karena kita memang membina fisik. Ketika terbina fisiknya mereka akan merasa oh iya secara tidak langsung meningkatkan disiplinnya gitu loh. Ketika anak-anak udah merasa atau disiplinnya meningkat, otomatis timbul kemandirian dari mulai kita masuk kelas, mereka udah tahu gitu bahwa kita harus apa gitu di kelas ketika guru masuk. Nah, itu untuk kemandiriannya Pak. Jadi kembali lagi ke setiap karakteristik mata pelajaran itu pasti berbeda-beda. Kalau misalkan kita berbicara PME contohnya misalnya seni budaya memberikan satu konsekuensi seperti hukuman-hukuman atau bukan hukuman ya, konsekuensi fisik itu sepertinya kurang pas. Tapi kalau di PJOK itu sebenarnya bukan hukuman, sekali lagi kami merasa seperti itu gitu. Karena semata-mata ya memang ya kita ini membina fisik dan mentalnya. Nah, kalau saya kemarin isi Google Form-nya Bu Sri yang dari Bu Sri itu Google Form-nya refleksi tentang peserta didik. Yang saya alami adalah karena kita di lapangan Pak, anak-anak itu kita ajak sedikit latihan, sedikit aktivitas fisik ya. Contohnya kayak kita kan sebelum pemanasan biasanya kita bermain dulu. Itu cara nggak langsung kan kita melihat Pak, kita berolahraga tuh melihat kondisi fisik si anak itu seperti apa. Itu apakah dia bugar atau tidak, apakah dia sehat atau tidak, itu terlihat karena banyak anak-anak yang baru sedikit lari ternyata dia udah lelah, gampang lelah gitu loh. Nah di sini sebenarnya tugas kita nih teman-teman PJOK nih meningkatkan hal-hal yang seperti itu gitu yang nantinya nanti akan berimbas pada karakternya gitu. Karena saya percaya kalau tubuh kita bugar ya, kita akan mudah mendapatkan apa yang diberikan oleh kita gitu. Jadi pelajaran-pelajaran itu mudah masuk, terkait itu pelajaran atau pendidikan karakter yang diberikan Bapak Ibu semua mapel, itu mereka akan mengerti. Nah, itu untuk dari segi kemandiriannya. Kalau gotong royong sekali lagi saya dari sudut pandang PJOK. Kalau gotong royong kita setiap pembelajaran di modul ajar sendiri saya masukkan itu. Karena itu adalah salah satu dimensi ya yang harus masuk memang. Di olahraga itu nggak bisa tanpa gotong royong. Setiap permainan, setiap aktivitas, sekalipun itu individual, senam lantai contohnya, itu dia melakukan sendiri. Tapi itu dia kalau tidak dibantu oleh temannya, ya nggak akan bisa melakukan sendiri gitu. Jadi memang setiap briefing, kita di praktek lapangan itu kan ada dua, teori dan praktek. Yang teori sesekali kita kasih teori, lalu kita praktek di lapangan. Setelah melakukan praktek juga kan kita kan briefing lagi, evaluasi begini. Nah itu kita masukkan ya
input juga seperti itu, ikut main gitu. Nah sebenarnya tadi saya mau masuk ke yang visi misi itu Pak. Oh ya, siap. Ya, baik, makasih Pak Dias. Jadi saya cukupkan kaitan dengan karakter Bapak. Karena sebenarnya karakter ini bukan hanya terus kalau dari segi olahraga gitu, dari segi agama, dari segi BK, sebenarnya bukan begitu. Yang dimaksud sebenarnya adalah dari segi bagaimana P5-nya gitu kan. Jadi ini lintas mapel Pak. Lintas mapel itu yang dimaksud dengan karakteristik ya. Makanya nilai karakter, nilai P5 itu masuk di kurikulum Merdeka gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau yang udah bermapel itu tidak masuk ke gotong royong dalam tanda apa namanya gitu ya. Ini gotong royong ketika sedang melaksanakan ya, P5 gitu. Kalau yang bermapel tadi menyangkut fisik, menyangkut apa kaitan dengan penilaian PJOK, intranya itu masuk di intranya itu. Monggo. Tapi bolehlah kita sharing ya kaitan dengan apa tadi Pak Muji sampaikan, Pak Dias nyambung tadi ya. Hukuman yang bagaimana tadi? Hukuman positif apa ini? Disiplin positif Pak. Disiplin positif ya. Sedikit saya boleh. Oh boleh ya, ya silakan Pak. Saya sebelum ke Pak Dias yang ingin sampaikan tadi, saya sangat setuju bahwa semuanya memang berawal dari guru. Jadi orang tua murid, orang tua siswa, Jangan nangis Pak. itu Ya. menitipkan di sekolah ini sudah dengan penuh kepercayaan yang besar. Ya. Jadi ketika kita diberikan amanah oleh orang tua, anaknya dipercayakan, kita semuanya bertanggungjawabkan, dari mulai tambah ilmunya, gerak-geriknya, perilakunya, itu yang harus kita jaga. Nah oleh karena itu diawali ini sampaikan gurunya. Saya kan nggak pernah masuk kelas, cuman bisa melihat gitu. Saya masih jarang melihat guru yang begitu masuk menyapa muridnya dengan apa, kamu hari ini punya keinginan atau punya kata mutiara atau apa, di absen satu-satu, udah langsung pelajaran gitu. Rata-rata masih seperti itu, padahal pembentukan karakter itu memang harus ada pendekatan-pendekatan khusus gitu ya. Maksudnya ya kedekatan kita dengan anak-anak. Nah kedekatannya juga Pak Dias, mohon maaf ini guru olahraga ini kan paling dekat dengan siswanya. Iya. Maksudnya gampang banget gitu loh, karena setiap hari selalu berada di lapangan dengan situasi yang bukan formal. Maksudnya formal itu pelajaran di kelas, tapi bisa sambil bercanda, bisa. Nah ini mohon juga kemudian jangan ada kata-kata yang kelewatan dari seorang guru olahraga, kata-kata lu gitu ya, karena saking akrabnya ini loh. Lu, gue, ya tetap anak-anak, Pak Guru gitu ya. Dari kata-kata yang ringan itu anak-anak kan menganggapnya kemudian wah biasalah, kata-kata itu berkembang kepada kata-kata yang lain. Nah kaitannya dengan disiplin positif bukan berarti ini harus bisa membedakan antara membina dengan memberi menerapkan disiplin ya. Kalau olahraga itu intinya semuanya membina kan. Ada lari, push up, pembinaan itu ada apa. Nah ketika melakukan pelanggaran, disiplin positif ini diterapkan. Ini bicara umum ya. Kalau toh di olahraga misalnya Pak Dias ketika olahraga lempar lembing, tapi anaknya tidak melakukan atau mungkin dianggap itu keliru, ya disiplin positifnya menerapkan secara benar. Lakukan dulu sebelum bisa melakukan sampai benar, katakanlah gitu ya, kamu nggak ikut pelajaran berikutnya atau apa. Jadi yang sejajar itu loh Pak. Jangan ketika tidak bisa melempar lembing, Pak dia suruh nemuin Bu Anita minta tanda tangan 10 kali, itu kan nggak apa nggak nyambung ya, relevan. Ya nggak relevan. Itu Pak. Ya terima kasih. Bu Anita, ada yang ingin disampaikan? Tadi Ibu Umi ya, kaitan dengan keimanan dan ketakwaan ya.
ini memang terjadi penurunan. Tapi ini kan dari 2022 ke 2023 ya, yang sudah dilakukan apa Ibu gitu ya? Tadi saya pengen nanya ke kok diantaranya ada kalau yang beragama Islam ya dengan kegiatan-kegiatan agama itu kan upaya Bu ya. Nah, yang sudah dilakukan apa gitu? Sepertinya perlu juga disampaikan di sini. Secara pribadi ya Pak untuk ke anak-anak. Ya keseluruhan boleh. Oh iya. Kalau untuk kami guru agama, saya Ustadz Jala dengan Ustadz Agus untuk meningkatkan ketakwaan mereka agar juga ada pengawasan dari orang tua, kami membuat jurnal kegiatan ibadah Pak kepada mereka. Jadi setiap bulan itu mereka menyetorkan kepada Bapak Ibu guru agamanya dengan ada tanda tangan orang tua. Minimal itu apa ya, ada pengawasan gitu, walaupun mungkin kita tidak mengawasi, kita memberikan kepercayaan kepada mereka karena ini berkaitan dengan peribadatan dan hubungannya dengan Allah. Nah, kami berharap ketika hal itu menjadi pembiasaan baik mereka gitu, itu pun akan berimbas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Namun itu memang perlu upaya yang sangat luar biasa Pak gitu. Kita perlu mengingatkan lagi kepada anak-anak gitu ya untuk melakukan pembiasaan baik ya, bukan hanya membaca Quran, sholat dan lain sebagainya, tapi juga hubungannya dengan manusia. Misalnya berkata yang lebih baik, terus mereka juga infak, sedekah, seperti itu juga kita anjurkan gitu kepada mereka, karena itu kan merupakan salah satu simpanan amal mereka gitu untuk menghadap kepada Sang Khalik itu Ya, yang kami terima kasih. lakukan. Jadi ya kembali lagi ternyata permapel pun juga ada manfaat di karakter ya Pak Dias, mohon maaf tadi ya. Jadi tiap mapel pun juga ada karakternya. Tapi lintas mapel pun juga yang lebih umum, lebih pembentukan kerjasama. Bu Anita silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya melihat sistem yang dibuat saat ini oleh kementerian cukup sangat baik gitu ya. Bagaimana kita melihat hasil-hasil dari rapor pendidikan yang ternyata cocok gitu dengan keadaan di lapangan ini Pak. Tadi kan dari kompetensi karakter dan segala macamnya. Saya juga menyoroti mengenai kebinekaan yang nilainya cukup tinggi, ada di hijau juga, bahwa memang betul itu kalau di sekolah ini buat saya pribadi gitu itu adalah cukup menjunjung tinggi kebinekaan Pak, menurut saya di sekolah ini gitu ya. Jadi tepat lah. Nah, mengenai pembinaan karakter gitu ya, yang satu yang tapi udah banyak yang dibahas gitu. Kalau saya mau menghubungkan karakter ini dengan kualitas pembelajaran, yang dalam pendidikan adalah masih di kuning gitu, dia masih kuning kualitas pembelajaran, karena harus dipaham, kita harus sama pahami, mungkin kita di sini sudah paham bahwa profil pelajaran Pancasila ini nilai-nilai karakter ini ditumbuhkan di dalam intrakurikuler. Nah, itu yang kadang kita hanya melihat bahwa nilai-nilai ini diadakan dilakukan mata-mata dengan pembiasaan proyek atau di pembiasaan. Sementara kalau kita lihat pembiasaan itu hanya 15 menit setiap hari. Yang banyak adalah masa-masa ketika dia di dalam kelas bersama dengan guru-guru mata pelajaran. Jadi jangan sampai ada sekat bahwa nilai-nilai pelajaran profil pelajaran Pancasila ini terbatas hanya di pembiasaan atau kegiatan-kegiatan kesiswaan, tapi bahwa di dalam kegiatan pembelajaran udah tugas kita sebagai guru gitu dalam apa menumbuhkan terus-menerus nilai-nilai ini sehingga dapat gitu loh Pak. Nah, bagaimana memang perlu kerja keras ketika kita guru harus menanamkan nilai-nilai terus menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi bisa gitu. Walaupun perlu kerja keras misalnya dengan menyiapkan acara pembelajaran dan lain sebagainya, membuat pokok pembukaan, persepsi, permainan-permainan yang akhirnya menumbuhkan karakternya kita tadi gitu. Jadi nggak perlu juga harus menceramai atau apa, tapi ada dalam banyak hal dalam kegiatan pembelajaran KBM itu metode-metode pembelajaran Kaitannya kita bisa menumbuhkan nilai itu, tapi ilmu pengetahuannya juga nggak ketinggalan seperti itu gitu Pak. Jadi itu yang buat saya harus kita harus
ingatkan lagi Pak, karena kadang di kotak-kotak gitu loh Pak. Ya belajar di kelas intra ya intra, sampai pengetahuan padahal nggak gitu gitu. Itu adalah satu hal yang sangat yang harus kita sama-sama pegang. Terus satu hal yang saya juga pelajari adalah kalau di Amerika khususnya tahun 2020 itu udah mulai Pak, bahwa segala itu jadi pakai sistem komunitas. Bahkan nanti itu konseling pun pakai komunitas gitu. Nah, buat saya itu hal yang sangat baik. Contoh kemarin saya pikir saya pengen punya komunitas kita ngobrol sama-sama. Saya pikir komunitas mana yang bisa saya dalam tanda kurung saya ajak dan pasti mau gitu untuk membuat sebuah komunitas ngobrol-ngobrol. Pas banget ada event penyelia. Pada event penyelia saya ajak aja teman-teman yang saya selia gitu Pak, untuk kita ngobrol bareng, sharing. Ya kan Pak. Jadi ujung apa? Memang kita ngomonginnya mengenai apa yang mau diselia gitu ya, apa yang harus disiapin. Tapi dari situ ada malah enak kan saling kasih masukan. Ternyata misalnya belum paham benar apa arti assessment diagnostik. Nah kita bisa sharing kan, kayak gini loh. Ternyata kita belum paham benar apa itu refleksi. Oh saya udah laksanain belum, itu refleksi ya. Oh itu refleksi. Tapi kita juga harus kasih umpan balik kepada anak-anak atau terus bisa memasukkan gitu. Atau terus mengenai diferensiasi. Oh saya udah buat. Kayak gimana tuh buatnya? Saya begini-begini pun diferensiasinya begini. Jadi ternyata ketika berbasis komunitas justru apa yang kita sampaikan itu lebih dapat. Terus juga saya jadi bisa promosi. Makanya buka PMM-nya Bu. Nah itu kan jadi promosi juga akhirnya. Oh PMM ya wanita. Oh ada di situ. Mau baca mengenai apa? Ada semua di situ. Jadi itu buat saya mungkin Pak bisa kita coba gitu ya. Mesti gitu ya dengan membuat komunitas belajar yang mau, yang kita mah dari yang mau aja ya, gitu dengan topik-topik yang santai gitu. Walaupun memang saya mikirnya lagi terbatas ruang nih kita, gitu, terbatas ruang. Kita kan juga 2 shift, tapi selama kita ada kemauan itu pasti ada jalannya. Itu yang mau saya sampaikan, yang sedang saya apa ya, sedang saya jalankan supaya pikir-pikir gitu. Buat saya kayaknya boleh juga nih gitu ya. Terima kasih Ibu Wanita. Jadi mengkaitkan ya, ternyata tidak lepas dari P5 semua. Maksudnya pembinaan karakter ini tidak lepas dari MAPEL juga gitu kan ya. Rupanya terintegrasi ya Pak. Jangan-jangan nanti dengan literasi dan numerasi pun juga ada kaitannya dengan karakter jangan-jangan ya. Nah ini boleh juga nanti kita apa namanya kaitkan, karena karakter pun juga kan mempengaruhi selanjutnya gitu kan, mempengaruhi ke literasi, numerasi atau ke lingkungan belajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari Bu Dokter mengaitkan antara tadi ya diskusi ya. Terima kasih Pak. Dari diskusi yang sudah kita dengar bersama ini Pak, saya menggarisbawahi ya Pak, akar masalah kita itu pada proses pembelajaran di intra ya. Bagaimana guru ini bisa peduli membuat pembelajaran, membuat strategi-strategi pembelajaran di kelas yang menumbuhkan karakter P5 di kelas ya Pak ya. Nah kemudian ada satu lagi nih Pak, mengenai di raport pendidikan kita ini yang dibicarakan tadi itu sebenarnya lebih urgentnya adalah iklim keamanan sekolah Pak. Iya, itu paling anjloknya paling tinggi. Iklim keamanan sekolah itu turun 12,77 dibandingkan karakter, dibandingkan yang lain-lain. Nyangkutkan dengan lingkungan ternyata. Ya. Nah, menurut saya nih Pak, menurut saya mudah-mudahan disepakati oleh teman-teman dulu. Kita kan udah berefleksi banyak ya Pak ya. Di pertemuan yang akan datang ya Pak ya, PMO yang akan datang di kedua dan ketiga kita pembahasan topiknya itu kalau bisa untuk menangani akar masalah yang sedang kita bicarakan ini, strategi pembelajaran gitu yang berpihak kepada murid. Tadi ya. Ya, terus satu lagi mengenai keamanan sekolah Pak. Itu nanti selanjutnya, kayaknya yang paling urgent itu adalah strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana Pak? Ya. Apakah setuju Bapak Ibu untuk PMO yang akan datang? Ya, untuk mengatasi akar masalah yang sudah kita bicarakan hari ini.
Ya, baik. Setuju. Setuju ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita membicarakan kaitannya dengan refleksi hasil pembelajaran siswa. Tadi sudah kita bahas satu persatu bagaimana literasi, bagaimana karakter. Sebenarnya numerasi pun juga ada beberapa yang kuning ya, namun bisa ditambahkan oleh Bu Dokter setelah ini nanti ya. Nah selanjutnya nanti kan kita simpulkan bersama-sama. Ya, tadi Bu Dokter sudah mengawali dengan arah ke sana. Terima kasih Bu Dokter. Tadi Pak Enu juga diawali dari hal-hal yang menyangkut B5, menyangkut juga intra, menyangkut survei lingkungan. Nah ternyata survei lingkungan nyangkut di sini adalah apa Bu tadi keamanan, iklim keamanan sekolah. Nah ini Ya, itu termasuk perhubungan, termasuk ya. intoleransi, kekerasan seksual itu dimasukin Iya. iklim keamanan sekolah. Oke. Ya kita tuh anjlok. Ya. Karakter ya. Jadi ada kaitan. Pak Toyib, saya menambahkan dikit boleh? Ya. Bapak Ibu, kita ini kan sudah membuat tata tertib sekolah yang baru. Ya, di sana tidak ada namanya pengurangan poin. Kalau dulu kan pengurangan poin. Kalau pengurangan poin itu yang dilihat dengan kacamata kekurangan siswa, kesalahan siswa. Nah, yang tata tertib baru ini malah penambahan poin jika anak melakukan ini. Nah, ini bagaimana penerapannya? Kalau yang membuat nilai itu guru BK nggak mungkin, gitu. Apa guru kelasnya, apa wali kelasnya. Maksudnya begini, kalau ada 15 item susah banget dilakukan, saya satu item dulu juga nggak apa-apa. Anak rajin masuk atau pertama masuk ke kelas, kasih poinnya nyata, diumumkan kepada anak. Nih selama 1 minggu si Rini poinnya tambah 70, 60 karena setiap masuk lebih cepat 10 poinnya, gitu. Jadi yang dinilai positifnya, termasuk mungkin kalau Umi, ayo kita ngaji bareng untuk guru-guru untuk ya awards kan murid juga iya gitu. Jadi itu pembentukan karakter itu tidak serta-merta kemudian hanya sampaikan Bu Anita itu di pembiasaan, di ekstra, tetapi di intranya itu Masuk. sangat penting sekali. Iya, paling banyak begitu guru masuk, ya kan? Apa yang ada ditanyakan itu udah menambah poin dan nyambung dengan Bu Binti. Anak sekarang kan sesuai hukum perkembangan kan, mereka itu butuh dihargai, ya kan? Butuh disanjung, perlu disugesti gitu loh Bapak Ibu. Ya, coba kayak yang tadi Bu Sri, saya lihat boncengan bertiga, tetapi ketika saya kenakan hukuman dia pasti suatu saat. Tapi malah tadi ketemu saya, Pak Muji, saya minta maaf banget ya, karena nanti saya mau jemput mama, tapi besok saya nggak bawa motor. Gitu. Ya, maksudnya memang pendekatan-pendekatan, kemudian memberi penghargaan pada mereka. Ketika anak itu dijatuhkan, sangat dalam itu untuk mengangkat. Tata tertibnya udah jadi Pak. Sudah jadi, udah tinggal minta tanda tangannya Bu Anita, Tea, Tea, Bu itu udah, Bu Mita udah, tinggal saya sama Pak Toyib udah. Cetak, Pak Udin juga udah siap cetak bukunya, cuman hanya kelas 7. Itu anggarannya. Kalau enggak Pak, dibuat banner, terus spanduk gede-gede. Kalau enggak ya ini Teman-teman aja. harus bisa baca, kalau hanya di WA kan tanpa WhatsApp, gitu kan? Di ruang guru buat besar-besar. tertib. Ya, supaya kita Terutama semua. yang poin-poin tadi. Kalau poin aku punya saran begini, kita juga kita kan supaya kita berkesinambungan. Kan setiap wali kelas dalam pembelajaran kan kita minta kita membuat Keyakinan kelas. keyakinan kelas. Itu kan sudah ditempel di ruang kelas kita. Nah, berarti keyakinan Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kalau keyakinan dia lebih kepada kata-kata
positif memang Ya. positive words. Kalau kesepakatan dia boleh tidak boleh terlambat. Nah itu masih kesepakatan. Kalau keyakinan lebih kepada kata-kata positive words. Positif. Kata positif. Nanti Kalau kalau dari situ aja kita membuat, jadi berarti ini kan ikutnya kelas dengan wali kelasnya. Bahwa poin-poin itu diambil ketika dia melakukan keyakinan kelas itu. Iya. Gitu. Jadi setiap kelas punya Keyakinan indikator sendiri-sendiri gitu yang memang kan emang setiap anak berbeda istimewa. Iya. Yang kita dapatkan semuanya ketika kita membuat kesepakatan kelas. Ini bukan cuma yang tempelan itu Bu Sri. Nah, memang ini kerja keras wali kelas dan harus disosialisasikan pada wali kelas. Nah, pemberian poinnya apa? Berdasarkan apa yang disepakatan kelas. Iya. Kalau wali kemana-mana. Jadi ada dua kata yang penting ini, kesepakatan sama kalau di BK itu alih tangan itu ganti rujukan ya dokter. Jadi dirujuk kalau kita tidak bisa mengatasi. Kalau dulu kan alih tangan. Kalau alih tangan itu kan seolah-olah kita lepas tangan, tapi ini bahasanya rujukan. Nah, tadi yang disampaikan Bu Anita ada apa? Kesepakatan atau Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. nah, jadi Disiplin nyambung positif. dengan Ya. Pak Dias. Semua disiplin positif itu kalau toh harus seperti menghukum itu harus ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan bukan hukuman lagi, itu sudah disepakati bersama. Itu. Tapi itu jalan terakhir ya Pak Dias. Pokoknya kalau tidak melakukan ini lagi, push up 50 kali harus disepakati. Itu bukan dilarang, tapi harus ada kesepakatan. Sepanjang tidak ada kesepakatan itu kekerasan. Poinnya kan dari situ wali kelas mungkin bisa observ tapi sendiri ataupun kalau masih sempat ke teman-teman. Iya. Misalnya kayak di kelas saya ada keyakinan kelas menghargai, menghormati saat orang berpendapat. Hmm. Nah, kita lihat siapa di situ yang sepanjang minggu itu Betul. ya. Nah. Itu memang melakukan sebagian besar dari berbagai keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Jadi Dan- bukan hanya sekedar disepakati, kita laminati, kita tempel. Iya. terus Mungkin ini juga Pak Toyo khusus. Mungkin guru juga sama ya. McD itu kinerjanya dulu bagus. Setiap minggu ada karyawan terbaik yang ditempel di sana. Di Pampang, karyawan terbaik minggu ini. Minggu berikutnya ganti lagi. Kita guru terbaik gitu ya. Nah, iya enggak terbaik sih apa bahasanya, tapi bulan juga nggak apa. Bulan ini guru yang teacher of the month. pokoknya apalah istilahnya. Guru di bulan Barangkali itu ini bisa merasa di- mengangkaskan. Nah, nanti di hari ulang tahun PGRI Pak. Iya. Ulang tahun guru. Ya, lanjut. Ada Bu Haja Priti. Apa? Ya, yang nyambung di Pak Muji ketika Pak Muji menyampaikan tata tertib yang sekarang poin positif yang kita hargai, tadi Pak Muji mengatakan itu saya ada sesuatu yang takut omongan aja tapi tidak dilaksanakan gitu. Tadi Pak Muji mengatakan bahwa ini harus seperti apa, solusinya seperti apa. Kalau menurut saya pribadi, karena saya pribadi mengalami ketika ingin memberi pujian atau memberi sesuatu yang positif ke si A, saya harus ngomong siapa itu sudah, padahal ini menggebu ingin ngomong gitu lah. Mungkin solusinya Pak Muji, wali kelas sebagai wadahnya setiap anaknya masing-masing, tapi setiap guru siapapun terutama yang ada di kelas, walaupun tidak di kelas seperti saya ketika anak ini kok rajin banget ya, sejak nggak pakai tisu udah duduk manis di sini, siapa wali kelasnya nggak tahu, seperti itu. Nah itu selalu memberikan itu ke wali kelas. Nanti wali kelas kan akhirnya sudah bisa menilai juga guru yang sama sekali tidak pernah tahu tentang anaknya begini dan sebagainya, mana yang sering itu kan juga sesuatu yang bisa menebar kebaikan ke guru-guru yang lainnya. Apalagi ketika hampir semua guru di sini kan wali kelas. Ketika wali kelas mendapatkan ternyata kok si sekian guru ini peduli banget, setidaknya itu berliterasi ke para wali kelas yang kurang peduli dan sebagainya gitu. Secara tidak langsung berliterasi antar sama-sama sendiri. Jadi saya sangat setuju agar segera Pak Muji dilakukan itu, karena banyak sekali yang ingin kita sampaikan ke para wali kelas bahwa anak ini hebat, anak ini begini, kehebatan itu yang muncul. Jadi biar supaya tidak dari awal kemarin ada untuk umur ini
poin yang bagus yang dimunculkan bukan pengurangan, tapi kan belum terus kita wadahnya itu seperti apa gitu. Ya baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haja Binti. Jadi detail ya, Pak Binti. Bu Anita nyambung, Umi nyambung, Pak Dias nyambung ya. Oke. Terus ada tambahan dari Mas Rima? Mengenai ini Pak, ada yang kedua yang akan itu Ya. yang awalnya memang kan dulu masih masa COVID ya, jadi kita dari Takut ya. untuk menyebar perilaku positifnya tuh kayaknya tidak digunakan apa yang kata Umi itu jadi hanya begitu saja gitu. Nah kesusahan kami itu nanti kalau dulu kan masih ada ini Pak apa dana ya kayak Iya. hanya itu aja, jadi saya mikir nih Hadiah ya. untuk kegiatan gitu Itu hadiah ya. ya, untuk kegiatan ya Pak Nah, Haji ya. cari sponsor ya. Kalau untuk perilaku positif ya insya Allah karena sekarang kan anak-anak sudah normal belajar. Terima kasih. Pak Emi? Tadi nyambung dari bisnisnya untuk kadang perubahan yang saya amati, kalau ini perlu betul-betul selektif lah menentukan anak. Kadang anak paling kebutuhan sendiri kadang melakukan pembulian itu saya dengar sendiri dari anak-anak. Jadi dia itu kan pas serius gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi ya tadi keteladan itu yang perlu banget ya di semua lini itu. Maksudnya kita di tadi juga anak juga seperti itu. Kemudian kalau untuk reward, ya kita juga guru dan itu kurang melekat dalam diri kita ya, itu bagi sunnah itu. Walaupun anak misalnya kalau saya juga kalau berkarya nggak bagus, anaknya baik ya otomatis juga nilai saya pasti bagus. Udah melekat sebenarnya diri kita. Ya, apa? Ya penghargaan walaupun kadang-kadang ada salah-salah. Satu lagi disiplin positif. Jadi kita juga saya lihat masih bagus. Saya kemarin masih lihat di sekolah lain tuh Pak. Waktu hari Senin saya kan nggak kesini hari Senin, saya ke sekolah lain. Saya mau menyebutkan sekolahnya. Ada anaknya yang terlambat upacara masih suruh keliling lari lapangan. Saya bilang, ini masih model lama. Kali saya kelas sekolah di situ ada idealnya kan pasti itu yang di depan kan bukan biasa itu pasti di sana kan dari zaman pasti itu masih ada yang begini gitu. Saya tak sama teman-teman ya, mungkin dia belum dapat pencerahan kalau di sini ya alhamdulillah dan anak-anak di sini masih masih kondusif untuk diajak berteman ke baik ya. Kemudian untuk yang tadi emang sekarang anak-anak sekarang kadang-kadang gimana ya sistemnya udah materialistis ya, kalau ada uangnya dia semangat gitu ya, seperti kan banyak lomba itu kita di MGMP juga ya, di MGMP kita sekarang dana itu nggak ada, sekarang larinya itu ke pertamanan, ke dinas kebudayaan, sekarang lomba-lomba ke sana uangnya larinya. Jadi kita nggak ada sistem ada lomba apa, kalau dulu kita dari dinas ada dana nih buat lomba anu. Nah sekarang kita nggak ada lagi Pak. Begini ya? Kepala sekolah ya? Iya. Sekarang nggak ada lagi. Jadi sekarang ternyata tadi kementerian itu larinya ke sana. Ini secara tidak langsung sebenarnya menyampaikan kalau dari dinas nggak ada, dari kepala sekolah. Baik. Oke, Pak Eme tadi menarik ya. Yang terpilih dari agen perubahan ya emang yang terpilih yang paling banyak Pak. Iya, nggak bisa kita milih. Maaf ya, kan itu dari semua kelas itu, kelas A, kelas B, kelas C, bahkan yang paling kelas ini ya. Dipilih oleh mereka Pak, itu sengaja memang. Tapi setelah nanti jadi apa Bu? Agen perubahan, gitu. Nah mungkin nyambungnya ke kaitan dengan keberlangsungan aja Pak. Jadi mungkin dia lupa juga kalau terpilih itu untuk itu gitu kan ya, bukan untuk melanjutkan yang ya gitu. Itu menurut kami ya. Ya, gitu Mas Rima. Iya memang. Nggak bisa kita pilih yang kelas A semua. Jadi bukan kayak pemilihan ketua OSIS. bukan. Hari yang terpilih ya Pak. Iya, itu Pak Eme. Nah mungkin diingatkan lagi dari Sundambe. Jadi kan yang di kelas 9 kita ada. Ya, oke, berarti dilanjutkan kelas 7, 8. Siap. Baik Bapak Ibu, lumayan sudah panjang lebar luas tinggi dalam ya pembahasan kita.
ada tambahan dari Pak Emi sebelum nanti ke Bu Dokter karena tadi menyangkut Pak Mas Dias. Pak Emi. Ya. Terima kasih. Singkatannya, saya sih sebenarnya mau memberikan penguatan Pak. Tadi kenapa Bu Anita sempat bilang karena memang banyak anak-anak itu kan ini berkaitan dengan karakteristik Pak tadi. Iya, betul. Yang P5 semua ini. Dan kenapa tadi saya langsung masuk ke intra saya PJOK dan lain-lain karena saya yakin memang ya anak-anak tuh sebenarnya ketemunya tuh langsung sama gurunya Pak. Ketika di intra makanya tadi Bu Anita sempat bilang Nyambung ya? iya karena memang ya harus dimasukin ketika saat intra itu gitu loh. Penanaman tentang P5-nya. Nah, terus juga saya sangat setuju nih sama idenya Pak Muji bahwa memang kita harus poin ya. Kalau dulu kan poin minus, kalau sekarang mungkin dapat reward poin plus gitu ya. Cuma nanti memang harus dipikirkan lagi karena saya tahu, maksudnya saya sering ketemu sama anak-anak di lapangan, saya sedikit banyak tahu bagaimana karakter mereka. Perlu dipikirkan lagi ke depannya gini Pak. Oke, sekarang kita udah dapat anak di kelas yang poinnya paling tinggi. Sebutlah student of the month. Terus what next? Kenapa? Terus emang kenapa kalau lu student of the month? Emang kenapa? Gitu loh. Iya ya. Kenapa gua student of the month gitu maksudnya? Terus apa lagi nih? Nah, emang jadi student of the month tuh benefit buat lu nya apa? Itu Pak yang maksud yang nanti yang harus dipikirkan ke depannya gitu loh Pak. Gitu loh. Dan nyambung dengan tadi kata Pak Eme bilang anak-anak tuh pasti anak-anak sekarang nggak tahu ya materialistis, terlepas apapun itu hadiahnya, apapun uang ataupun barang ataupun apa, nanti mereka juga pasti nanti akan berpikir gini, ini yang udah nih akan timbul bahasa-bahasa seperti ini, teman apa jelas, gitu. Nah, ya tapi untuk saat ini mungkin bisa ya kita coba dulu, gitu maksudnya kita aplikasikan dulu seperti yang tadi dikasih tahu sama Mudi, cuma nanti untuk kedepannya aja Pak gitu. Itu pasti ntar akan muncul hal yang seperti itu gitu. Nah, itu paling itu aja sih Pak Mudi. Oke. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Tapi Itulah. sebenarnya gini Pak, Ya, ini saya boleh. karena ada pengalaman juga di sekolah anak-anak dulu di Penanggur gitu ya. Jadi namanya base karakter Januari, Februari gitu, sertifikat gitu. Memang benar kita orang tua maupun anak tuh nggak ada benefit yang gimana banget sih. Cuma buat saya itu merupakan suatu apresiasi gitu. Bahkan saya jujur saya lebih bahagia ketika anak saya jadi best character ketimbang jadi juara kelas saya gitu. Jadi maksud saya benar-benar itu adalah hal yang baik gitu. Jadi best character karakternya apa aja yang benar itu wali kelas. Nggak mesti satu, ada beberapa momentum bisa ambil dulu lalu kamu terbitkan sertifikatnya masuk ke dalam portofolio raport kita itu ada banyak raportnya itu masuk ke dalam sana. Jadi nggak bisa dijual, nggak bisa buat japres, nggak bisa buat PDB, tapi kok ya rasanya bangga gitu. Karena itu pembangunan karakter itu karakter itu bagus buat saya sih. termasuk yang disampaikan Pak Emi, kenapa kemudian sekarang hanya benefit ya, maksudnya ada nilai wangi, itu ada masalah yang harus kita tangani. Apa akar masalahnya? Supaya ketika mendapat penghargaan yang hanya selembar kertas itu lebih berharga daripada nilai uang gitu. Ya kan? Karena memang nggak mudah didapatin itu gitu loh. Ya. Dan kalau anak-anak ada yang berkomentar seperti itu, mungkin jangan-jangan sesungguhnya dalam hati dia menginginkan itu loh. Kalau secara psikologis ya, dia pengen gitu loh, tapi dia nggak dapat. Jadi dia bilang, apaan sih itu? Sesungguhnya itu pengen dapat sertifikat itu gitu. Dan itu Kadang-kadang tuh anak-anak tuh dan begitu. jangan salah juga loh Pak, itu hari ini mungkin tidak berguna, sekian tahun akan berguna. Karena proses pendidikan itu lama. Ini mohon maaf nih, saya bocor ini. Saya jaga DPD, DPR RI. Itu saya baru cerita sama Bapak Ibu semua, termasuk orang tuanya belum pernah. Saya telepon dari mana-mana. Itu murid Pak Muji, ya. Itu belajarnya di mana? Orang tuanya siapa? Ngomongnya Pak, Bu Binti tahu sendiri, melebihi mahasiswa. Kepercayaan dirinya, kata-kata yang ia kemas, gitu. Nah itu kan pembangunan karakter itu yang akan kita bangun. Dia tidak dapat uang, tidak dapat apa, tapi kebanggaannya dapat, gitu loh. Pengalaman. Dan kemudian kita tidak akan tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Tapi ada dari apa yang menawarkan, udah kamu jadi asisten saya. Iya, perpustakaan.
udah kamu kerja saja jadi asisten saya kan, memenuhi syarat. Coba anak SMP itu kita mau bangun yang anak-anak seperti itu gitu. Coba nanti Ya. ada TA 2, TA 3 sip Ya, oke. Ya itu entah maksudnya tadi. Iya, Jadi harus tahu si anak Iya. tuh apa yang Jelaskan, kan, gitu, ya, gitu loh gitu. maksudnya. Oh, dia Pemahaman. benefitnya tuh seperti ini gitu loh. Ya, Baik. Makasih Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah PMO ke satu sekolah luar biasa, hebat Bapak Ibu, menemukan hal-hal akar masalah dan akhirnya ternyata gayung bersambut. Masalahnya numerasi rupiah, ternyata tidak hanya itu, menyangkut karakter, menyangkut yang lainnya, menyangkut literasi. Dan tadi mudah-mudahan dicatat oleh kita semua, nanti akan disampaikan ke kementerian di rapor pendidikan SMP Negeri 109 Jakarta. Kita coba sudah kita lihat bersama masalahnya di mana, akar masalahnya di mana, kendalanya di mana, solusinya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan di 2 bulan berikutnya untuk masalah yang sudah diselesaikan. Tadi Pak Mudi ditindaklanjuti ya. Kemudian Ibu Anita, Ibu Umi, Bu Wajah Binti, Pak Dias, Pak Eme, Miss Rima, Bu Odi, dan juga tentunya Dr. Siwani. Nah, untuk ke depan PMU yang kedua dan yang ketiga kita sepakati bersama, menyangkut dengan PMU hari ini pula Ci. Jadi ternyata di intra pun juga perlu ditingkatkan. Monggo disimpulkan ya bagaimana nanti bahasanya bagaimana untuk yang kaitan dengan intra. Kemudian yang kedua kaitan dengan karakter, survei lingkungan belajar ya, ada juga keamanan lingkungan sekolah. Kita sepakat ya dua itu ya. Jadi satu tentang intra pembelajarannya, Implementasi pembelajaran di kelas iya implementasi di kelas, dan iklim keamanan iklim sekolah keamanan, dan inklusivitas. ya termasuk di dalamnya. Inklusivitas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Disepakati sekali lagi hasil hari ini akan kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya PMO yang kedua apa Bu tadi? Implementasi pembelajaran di kelas. Ya, betul. Dan PMO yang Ketiga, ketiga tadi di bulan iklim Desember. keamanan dan inklusivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu sudah kurang lebih 2 jam akan kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Bapak dan Ibu sehat selalu. Kemudian bisa beraktivitas, bisa menambah wawasan dan bisa mengembangkan apa yang kita bicarakan di komite pembelajaran PMU hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.